Ambil kartu deck biru yang ini, financial and constraints. Dia selingkuh karena suaminya tidak begitu kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Sugeng Rahayu. Salam sejahtera untuk para sahabat dapur Jawa dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi yang menjalankan ya. Terkadang saya lupa memberikan selamat menunaikan ibadah puasa, terlalu fokus ke kontennya ya, maaf ya. Mungkin beberapa video ada tidak seperti itu. Mohon dimaklumi, saya seorang mak-mak yang begitu pelupa terkadang ya. Oke, selanjutnya ini ada 4 kartu di sini ya. Jadi sekali lagi, Anda tidak percaya atau tidak itu terserah penonton ya. Di sini saya juga tidak mengada-ngada. Saya juga tidak mungkin berani mengada-ngada karena saya memiliki indera keenam seperti ini juga amanah ya. Pada saat saya sampai melakukan hal yang mungkin tidak amanah, itu indera keenam saya itu pastinya akan ditutup sama Tuhan. Jadi benar-benar di sini saya akan mendatangkan kerabat atau saudara atau mantan pacar atau pacarnya atau suami ya, bisa jadi seseorang yang pernah dekat dengan kamu yang sudah tiada. Cancer ya, seseorang yang telah tiada untuk Cancer. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mohon ridho dan izinmu. Di sini ada seorang orang tua dari Cancer ya, orang tua dari Cancer dia sudah meninggal. Jadi ini ada couple di sini, seorang couple. Pesannya bagaimana Ibu? Jadi yang bicara ini ibunya, bapaknya hanya senyum ya. Beberapa katanya sudah ada zodiak Gemini, Cancer ya. Zodiak Cancer yang sudah menjadi subscriber saya. Kartu ini saya shuffle dulu Ibu, tidak perlu katanya. 7 ya, kartu ke-7. Kartu ke-7 dari bawah beliau dawuhnya gitu ya, katanya begitu. Ada cornucopia. Ini seperti banyak kelimpahan ya, yang ada pada anaknya beliau. Ini resonate dengan ini, mengingatkan anak-anaknya agar dia bisa ingat Tuhannya. Katanya anaknya setelah beliau meninggalkan warisan yang lumayan sehingga anaknya hidupnya berkecukupan. Dan beliau tidak menginginkan bahwa anaknya menjadi seseorang yang akhirnya lupa daratan ya. Di sini beliau mengatakan bahwa anaknya sudah jarang sholat katanya, dia menyalahkan Tuhan, hidupnya tidak baik. Dia harus melihat orang tuanya pada saat orang tuanya punya kesuksesan dulu, menganalisa orang tuanya bagaimana katanya, kami tirakat, kami berdoa, kami rajin berzikir, sholat kami juga baik, jadi kami diberikan berkah dan kelimpahan ya. Akhirnya begitu ya, akhirnya kami bisa menyekolahkan anak kami tinggi-tinggi, katanya begitu. Dan anak kami ternyata tidak mengikuti jejak kami, terkadang masih lalai dengan sholat. Nah, di sini diingatkan bahwa di sini ada buah-buahan dan ada sinar matahari. Tanpa adanya orang tuanya yang tirakat dulu, yang berdoa dulu, nggak mungkin anaknya akan punya kehidupan berkelimpahan seperti ini. Jangan sampai kalian hancurkan sesuatu yang sudah aku bangun. Lakukan sesuatu yang aku lakukan dulu. Jangan lupa sedekah katanya, agar kalian bisa tahu makna bersyukur. Ambil kartu lagi katanya, yang ini lagi dari bawah, yang kartu ketiga. Ada First Chakra Archangel Michael ya. Di sini sepertinya malaikat Mikail kalau di Islam. Rizki. Jadi di sini resonate dengan apa yang saya sampaikan ya kepada putra-putrinya, ibu yang mungkin ada yang berzodiak Gemini di sini, bahwa beliau tadi mengatakan rizkinya itu besar karena tinggalan orang tuanya ya, warisan. Nah, malaikat Michael di sini adalah berhubungan dengan rizki. Jangan sampai katanya malaikat itu tidak akan datang ke rumahmu karena kamu tidak amanah, kurang bersedekah dan kurang ibadah.
Karena malaikat akan datang kepada seseorang yang amanah dan banyak bersedekah dan tidak terlalu hitung-hitungan, bahwa Tuhan itu tidak juga hitung-hitungan sama kita gitu katanya ya. Jadi di sini intinya ibu berarti anaknya harus menjadi seseorang yang soleh dan solehah katanya begitu. Jadi dia ingin anaknya itu ingat sama Tuhan, jangan terlalu marah sama kondisi, menyalahkan Tuhan ya. Padahal rezekinya sekarang seret, padahal masih cukup katanya begitu. Jadi benar-benar harus perbanyak sholat malam katanya ini yang Islam. Bagi yang Kristiani juga ada, katanya anaknya ini sama anaknya juga jarang ke gereja, jarang berdoa, malah suka kehidupan berfoya-foya. Jadi di sini jangan sampai rezeki kamu tuh tiba-tiba diambil sama Tuhan, karena Tuhan tuh mengambil rezeki itu tidak hanya bisa dengan hitungan detik ya pada saat kita ini. Makanya kita harus banyak bersyukur, harus banyak bersedekah, jangan terlalu berlebih-lebihan dalam apapun, karena takutnya hal itu akan diambil dengan cepat. Oke, selanjutnya tamu kedua. Sebentar ya, ini berebut nomor urut. Saya harus fokus. Sebentar. Ini ada adik ya, ada adik yang datang. Dia adik perempuan, juga ada adik laki-laki ini ya, datang ingin menyampaikan kepada kakaknya katanya. Sudah meninggal waktu kecil. Kecil apa sudah besar waktu kecil ya. Oke, mengambil kartu ini katanya. Kartu yang saya shuffle dulu. Oh jangan. Dia minta kartu ketiga. Money. All my finances are now in divine order. Love itself knows my needs and is the source for all I need and cling to gain or fear loss. Every need will be met through offering all to the divine. Kenapa kok ada hubungannya dengan money ya, ada uang yang disampaikan. Jadi adiknya itu dulu sakit, katanya dulu sakit, terus kondisi orang tuanya itu tidak ada uang sehingga tidak bisa punya ke rumah sakit gitu ya. Terus ini ingin menyampaikan ke kakaknya, katanya oke, mungkin dari hal itu yang terjadi kamu akhirnya bekerja keras seperti ini katanya, tetapi ingat kakak harus tahu bahwa kakak harus tetap menjadi orang baik, jangan sampai ambisi kakak ini sampai membuat kakak menjadi jauh sama Tuhan, katanya gitu. Terus apa lagi? Ambil kartu yang tarot katanya. Bentar. Sama yang ini. Kartu kelima. Oke, saya itu. Ada belief in magic dan ada three of wands. Kakak nggak usah sedih katanya. Walaupun kakak harus menjadi seorang tulang punggung dari keluarga kita katanya. Karena kakak itu harus yakin bahwa di sini ada belief in magic, bahwa kakak itu bisa menjadi orang yang sukses dengan keajaiban Tuhan. Tuhan itu kalau mau merubah nasib seseorang katanya tidak akan kalau itu sudah waktunya orang itu sukses, ada waktu katanya. Pada saat orang itu Tuhan itu memberikan kesuksesan, ada waktu. Pada saat kamu sekarang memang lagi kesulitan tentang keuangan, mungkin kamu merasa kenapa Tuhan tidak mendengarkan doa kamu atau bagaimana, kamu sudah bekerja keras untuk menghidupi ibu, ayah katanya gitu ya, tetapi kok banyak kesulitan. Sebenarnya kakak masih belum sepenuhnya gigih karena kakak masih mengeluh katanya gitu. Karena aku melihat di sini kan aku sudah bisa melihat, aku yakin masa depan kakak itu sangat gemilang. Yang penting kakak jangan lelah untuk berdoa katanya, dan baik-baik sama ibu, jangan sering bentak ibu katanya, karena di situ akhirnya pintu rezeki kakak itu tertutup gitu ya. Jangan sering minta ibu katanya gitu. Sudah cukup katanya, harus setiap hari sering minta maaf. Suruh ngasih tahu.
Jadi saya itu hampir setiap hari kalau ibu saya nggak keluar ya, saya kan rumah kami bersebelahan. Karena saya juga ingin menjadi orang yang sukses dunia akhirat ya. Saya setiap hari ya, karena sama pembimbing saya yang kakek saya itu yang selalu ngikutin saya dari kecil, disarankan saya itu kan ibu saya itu kan kakinya ada penyakit itu, kutu air yang sering, jadi kalau kena air tuh ibu selalu sensitif gitu. Kan kalau di Jawa ada yang minum air cucian dari kaki orang tua. Nah, waktu itu kan ibu kena itu. Akhirnya saya minta petunjuk juga, istiqoroh, ya Allah, saya ingin mendapat ridhomu, biar doa saya itu cepat nyampe bagaimana, biar engkau lebih suka, lebih sayang sama aku gitu. Terus apa yang harus aku lakukan gitu. Coba kamu doa di kaki ibumu gitu ya. Di mimpiku itu kayak aku dilihatkan aku sujud, cium kaki ibu saya, ya, saya berdoa di situ. Ya Allah, saya ingin membahagiakan orang tua saya, menjadi hambamu yang bisa membahagiakan engkau juga orang tua saya, anak-anak saya, juga orang-orang sekitar saya. Jadi saya begitu doanya, menjadi hamba yang bisa bermanfaat bagi banyak orang ya. Engkau ridhoi sampai saya menghadapmu, saya begitu. Di situ saya berdoa, ibu saya cium, memang ibu saya mengamini. Jadi pada saat saya cium kaki ibu saya dengan berdoa, ibu saya amin amin gitu. Ini tadi adiknya saya suruh menceritakan apa yang saya lakukan setiap hari. Memang saya melakukan itu hampir setiap hari, dan itu sudah saya lakukan bertahun-tahun. Hidup saya mungkin tidak kaya raya, tetapi alhamdulillah hidup saya tenang gitu ya sama suami saya gitu. Jadi walaupun kita punya masalah besar tuh kayak nggak ada apa-apa gitu loh, tenang gitu. Lebih kita bisa berpikir lebih tidak gampang panik dengan menghadapi masalah gitu ya. Jadi banyak keberkahan yang saya dapatkan dengan saya rutin seperti itu. Akhirnya secara emosional saya dengan ibu saya juga dekat. Akhirnya di situ akhirnya dekat. Karena tahu anaknya sampai seperti itu kan, pasti namanya orang tua pasti sangat bahagia mau seperti itu kan, minta maaf tiap hari. Karena berdampingan atau hidup serumah itu pasti akan ada cekcok, karena otak anak dan orang tua itu sudah tidak sama zamannya. Cuman dengan begitu saya menggali chemistry saya dengan orang tua saya, karena saya sangat tahu bahwa kami itu berbeda zaman untuk lahir, pasti ada beda-beda cara, beda-beda pandangan hidup ya. Dan pastinya kita semua pasti akan mengalami namanya bagaimana cekcok dengan orang tua. Cara saya menjalin chemistry dengan ibu saya, dengan bapak saya juga dulu seperti dengan mertua itu seperti itu. Karena rutin akhirnya kami bisa ngobrol dengan baik. Karena sudah ibu mungkin ada rasa kayak lebih seneng, lebih sayang. Jadi kita kalau ngobrol lebih enak daripada dulu sebelum saya melakukan itu. Oke, tamu keempat. Bu, ini meninggal dulu katanya kakak kandung yang pernah menjual adik kandungnya. Astagfirullah. Oke, kartu yang mana? Saya shuffle dulu. Dia pernah berdosa sama adik saya, dia menangis di sini. Saya ingin minta maaf katanya. Minta maaf, aku telah melakukan banyak hal baik pada kamu. Dan akhirnya aku mendapatkan hal yang setimpal di sini. Dan dia ingin berpesan bahwa jadilah orang yang baik terus apapun yang terjadi, jangan berprasangka buruk sama Tuhan gitu, katanya gitu. Karena Tuhan itu sangat baik sama kamu, apapun kepahitan, kepedihan yang terjadi pada kamu, itu adalah sesuatu yang akan bawa hikmah kamu di masa depan. Tetap jadi baik biar kehidupan kamu baik di dunia dan di akhirat kelak, katanya. Dia tidak seperti dia, katanya. Jika memang kamu mau memaafkan aku, tolong doakan aku setiap hari biar aku tidak sengsara di sini, katanya begitu. Mengambil kartu, saya shuffle yang jumping card katanya. Self love, pas ya, benar-benar di sini adiknya ingin dia ingin adiknya self love, mencintai dirinya sendiri. Apapun yang terjadi dulu sangat pahit ya, memang itu sudah sampai dijual, sudah sampai diperkosa.
Jadi dia benar-benar menangis di sini, menangis. Dia ingin minta maaf sama adiknya. Ya Allah, ya. Dia sangat berat katanya hidup di sekarang. Di alam ini dia sangat berat karena benar-benar sudah tidak ada kesempatan untuk dia katanya. Show me how to love myself. Show me how to take care of the inner child. Itu adiknya masih kecil, ya belum dewasa banget katanya. Show me how to be kind within. When you step into self-forgiveness, so much can change on the outside. Kok ini resonate ya. Show me how to be kind within. Pasti yang dirasakan adiknya seperti ini. When you step into self-forgiveness, dia ingin kakaknya memaafkan dia katanya gitu. Jadi adiknya memaafkan dia ya. Jadi benar-benar adiknya mungkin selama ini menghadapi ini, bagaimana dia tahu cinta, dia tidak pernah merasakan cinta yang mungkin seharusnya dia dapatkan, malah kepahitan yang ada di waktu masih remaja. Akhirnya dia harus menghadapi hidup yang sulit, yang buruk katanya. Jadi yang dia inginkan adalah adiknya kembali ke jalan Tuhan, agar dia tidak lebih merugi, karena aku akan semakin bersalah katanya. Dia semakin aku di sini tersiksa katanya gitu, karena itu semua adalah karena aku gitu. Jadi mumpung bulan Ramadan katanya suruh bertobat gitu ya, biar adiknya ke jalan yang benar, karena kematian itu benar adanya, hidup setelah mati itu benar adanya, dan lebih sulit hidup di sini kalau kita tidak baik katanya. Lebih mudah hidup di dunia sebenarnya katanya dia, karena di dunia masih bisa dirubah ya. Gitu. Oke, sahabat Gemini, ini tadi keempat ya. Oh, yang kelima belum ya. Astagfirullahaladzim. Tadi suami ya, ada anak kecil sudah. Kok ini ada datang lagi? Terus saya nggak ngitung tadi. Tolong saya ingin ini. Oke. Siapa ini? Ibu kandung. Dulu dia pernah dia ingin ibunya. Ini seorang istri ke suami ya. Dia dulu selingkuh ya. Oke. Ambil kartu deck biru. Yang ini, financial and constraints. Dia selingkuh karena suaminya tidak begitu kaya. Dia tergiur sama sahabatnya, sehingga dia menyakiti ayahnya, selingkuh karena hanya untuk mendapatkan uang, dan akhirnya dia meninggal karena sakit. Terus apa yang ingin disampaikan ibu ke suaminya? Ini mantan suami ya, sudah. Ada yang sudah menikah, ada yang belum. Ingin disampaikan kenapa? Paling bawah, health, low me, ada health, berarti kesehatan. To be tender and accepting of my body no matter what ailments I may have. Jadi dia itu ingin mantan suaminya ini memaafkan dia apapun yang sudah dia lakukan. Me, I always know it's doing the best that I can. Help me be a loving ally and friend to this sacred form. Jadi dia dulu tidak tahu mana yang baik dan benar. Jadi dia tahunya yang harus dia lakukan seperti itu. Melakukan hal yang penting dia dapat uang, apapun segala cara dia lakukan ya. Tetapi akhirnya dia malah menyakiti banyak orang, istrinya dan suaminya, dan sudah melakukan pengkhianatan ya. Pastinya ini bisa membekas ke anak-anaknya katanya, dan ada perbuatan yang memberikan dampak kepada anak-anaknya. Dia memohon maaf ke ini suaminya juga. Kalau mengenai anaknya ada yang Gemini ya, di sini dia minta maaf. Jadi apapun itu ibu minta maaf karena ibu benar-benar orang yang mungkin bodoh waktu itu, tidak tahu bagaimana hidup harus bagaimana, kurangnya pemahaman tentang Tuhan, kurangnya kesabaran dan keikhlasan, kurangnya percaya sama Tuhan katanya. Bahwa doa itu bisa membawa kita ke banyak kemudahan, tetapi aku berdoa aja dulu malas. Jadi jangan tirukan dia, bahwa dia untuk anak-anaknya dan suaminya juga ingin bahwa suaminya memaafkan dia ya, dan ini anaknya juga jangan hidup seperti dia. Jangan lakukan hal yang tidak baik seperti ini, karena pada saat di sini sulit untuk merubah. Semuanya sudah menjadi ketetapan dan sudah tertulis, sudah aku lakukan, dan Tuhan sekarang memberikan kayak
apa ya, ganjaran ya, ganjaran yang tidak baik juga di sana. Dia menghadapi hidup yang tidak baik, sengsara. Jadi mohon maaf, tidak minta doa, tidak, dia mohon maaf, saya terlalu menyakiti keluarga saya, katanya gitu. Dulu pernah sampai meninggalkan, katanya ini. Oh, oke. Oke, terima kasih. Semoga Cancer ini memberikan hikmah dan manfaat ya. Mungkin kalian ada yang resonate. Kalau ada yang tidak, mungkin di part 2 ya, bisa kalian tulis di kolom komentar, mungkin bisa jadi datang pada saat kalian ini ya. Terima kasih, semoga ini bermanfaat ya. Semoga para subscriber saya dan yang baru diberi kemudahan, kekuatan, keberlimpahan ya, keberkahan oleh Tuhan dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.